Satu-satunya Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku. Tunjukkan keselamatanku. Engkau tak pernah dan takkan pernah meninggalkanku sendiri, Tuhan. Tak terpikir dapat ku lewati semua yang sudah ku lalui. Terpukau cara kau menolongku, penolong terbukti. Tempat pertama ku mencari pertolongan dalam sesakku. Pengharapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku. Tunjukkan keselamatanku. Engkau tak pernah dan takkan pernah meninggalkanku sendiri, Tuhan. Tempat pertama ku mencari pertolongan. Tempat pertama ku mencari pertolongan dalam sesakku. Pengharapanku satu-satunya, penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku. Tunjukkan keselamatanku. Pelataran hadirat-Mu, hati dan daging kami bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Berbahagialah kami yang diam di dalam rumah-Mu ini, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Berbahagialah kami yang mencari kekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ibadah kudus saat ini. Kami merasa makin lama makin kuat saat menghadap Allah yang dahsyat di rumah-Mu ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataran hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya Mazmur Bani Korah ini selalu menjadi sikap murni dari dasar hati kami setiap kali kami beribadah bersama di rumah-Mu ini. Dengan sikap hati seperti ini kami percaya segala yang terbaik dari Bapa yang sudah dikerjakan oleh Kristus bisa kami terima dengan maksimal. Bukan kami yang melakukan supaya dikenan oleh Tuhan, bukan kami yang memulai untuk mencari Tuhan, tapi Bapa sendiri melalui Kristus yang memulainya dan mencari kami dan selesai dikerjakan di atas salib dan sudah diberikan kepada kami. Tetapi sikap hati kami yang dikuasai kemanusiawian terkadang-kadang membuat anugerah dari Allah yang sudah selesai itu tidak bisa kami terima.
Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya segala yang terbaik dari Engkau bisa kami terima dalam ibadah ini. Bahkan sebelum ibadah dimulai, sehingga ketika kami menaikkan syukur, maka ucapan syukur itu benar-benar tulus dari dasar hati kami. Sehingga ketika memuji Engkau, benar-benar karena dorongan rasa kagum terhadap kasih-Mu melalui Kristus. Dan ketika kami menyembah-Mu, benar-benar kami merasakan keintiman dengan Engkau. Engkau sudah membuka tangan untuk merangkul kami, tetapi kedagingan dan kemanusiawian kami menghalangi kami. Tapi dengan sikap seperti Mazmur Bani Korah, maka hari ini juga kami bisa merasakan dekapan hangat dari Bapa Surgawi, Bapa kami yang sejati. Sehingga kami bisa menerima pemulihan. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan dari jamahan kasih Allah. Pakailah hamba-hambamu yang sudah Engkau percaya, supaya dengan segala kerendahan hati, dengan kasih ilahi bisa melayani umat-Mu dan bisa menyalurkan kuasa dari surga. Terima kasih, kami meteraikan doa awal ini di dalam nama Mesias Agung kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Percaya bahwa di dalam janji Tuhan tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Yesus.
Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu. Terima kasih Tuhan. Isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari bersama-sama katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
kehadiran-Mu tidak ada kekhawatiran. Haleluya. Haleluya. Anakku, apakah engkau masih mengasihi aku? Apakah kau masih mengasihi aku? Aku memberkati hidupmu. Amin. Amin. Engkau tidak pernah kubiarkan seorang diri. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya telah diucapkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit bersama-sama. Kita mau pujikan yang terbaik. How great is our God, Engkau Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Lebih sungguh lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, and always sing, how great, and always sing, how great is our God. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang bersepakat dengan saya katakan, amin, amin. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Allah hadir di tempat ini? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kehadiran Tuhan membawa sukacita buat kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kekirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah
Tuhan kita. Woo! Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita beri. Katakan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Mari bersama-sama katakan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita berlimpah. Dicurahkan. Haleluya. Biar jemaat sendirikan pujian ini. Tuhan memberiku. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya, ku bersorak. Katakan haleluya. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Katakan. Siapa nama Tuhan kita? Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Narayan teguh, kota benteng berlimpah.
katakan, Allah kita berkuasa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, Maka roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di Saya persilakan buat hambanya Bapak Pendeta Andi Wijaya. Saya persilakan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. dengan sayang-Mu ku akan Terbang tinggi, di tengah angkat tangan, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Menanti-nantikan Engkau. Sumber pertolongan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Kami sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu dinyatakan saat ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Memberi kami hati yang lembut seperti tanah liat di tangan penjunan. Supaya hidup kami boleh dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana untuk maksud Tuhan yang mulia. Engkau mengenal setiap kami dalam ruangan ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan hidup yang kami alami. Berbicaralah kepada kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Agar jangan satu pun di antara kami dilewati oleh Engkau. Tapi kami boleh menemukan, mengalami jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup yang Engkau izinkan kami alami. Berkati waktu singkat di depan kami Tuhan. Biar semuanya menjadi berkat kekal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Pagi ini saya sangat bersuka cita bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah di tempat ini. Saya pikir kalau saya membandingkan dengan terakhir tahun lalu saya ada di sini beribadah bersama dengan Bapak Ibu, saya pikir ini ruangannya makin sempit ini kayaknya. Ya, jadi jemaatnya bertumbuh luar biasa. Ya, mungkin tahun depan udah nggak cukup lagi nih. Bapak Ibu pagi ini kita akan bersama membicarakan firman Tuhan. Bolehkah saya ditampilkan slide saya di depan? Ya. Pagi ini kita akan bersama belajar. Tema yang saya berikan adalah mengenal, ya, dan mengatasi tekanan hidup. Kata tekanan hidup itu Bapak Ibu bisa ganti dengan kata permasalahan hidup. Nah, orang muda barangkali menggunakan kata itu dengan satu kata yang lebih sederhana, stres, ya, stres. Jadi anak-anak muda itu seringkali ngomong stres, ya. Kenapa saya katakan itu? Kenapa saya katakan anak muda sering mengatakan kalimat itu? Karena begitulah saya berkomunikasi dengan dua orang anak saya. Jadi anak saya masih sekolah, masih kuliah. Ya. Anak saya yang pertama punya personality, kepribadian itu lebih ceria. Ya, dia tipe sanguin. Bawaannya seneng, gembira. Bawaannya hidup ini seperti gak ada masalah. Padahal ada masalah juga. Nah, anak saya yang kedua, itu tipe pembawaannya adalah dia itu gampang sekali anxious. Anxious itu cemas. Maka setiap kali teleponan, ya, video call, anak saya yang kedua itu sering kali ngomong stres, Pak. Ya, kenapa stres? Banyak ujian. Ya. Jadi selalu ngomong kalimat-kalimat itu yang membuat kalau kita tidak paham, kita sebagai orang tua jadi khawatir juga.
Nah itu kalau saya ketemu dengan anak saya yang keduanya orang-orang muda generasi Z ya. Tapi kalau saya ketemu dengan teman-teman seumuran saya pun seringkali mendapatkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Dok, hidup ini makin susah ya, makin berat ya. Covid katanya sudah lewat, tapi masalah hidup nggak lewat-lewat. Ya kan? Jadi saudara, ungkapan seperti itu sering muncul dalam percakapan saya di keluarga kami dengan 2 orang anak saya. Tapi juga ada dalam percakapan sehari-hari dengan orang-orang seumuran saya. Termasuk kolega-kolega dokter. Bapak Ibu ada penelitian ini ya. Rupanya profesi yang paling banyak stres itu dokter. Bapak Ibu mungkin pernah baca, pernah lihat di TV. Ada dokter bunuh diri loh. Ya, jadi rupanya masalah hidup itu dialami semua kelompok. Tapi saya juga ketemu dengan sekelompok orang yang bahkan dia nggak tahu dia sedang punya masalah. Barangkali mungkin karena saking banyaknya masalah sampai dia sendiri ngerasa nggak ada masalah. Ya memang hidup itu seperti itu. Karena memang terus ada masalah, dia nganggap nggak ada masalah. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat yang disebut dengan tempat pembuangan akhir, tempat numpuk sampah itu ya. Begitu mendekati area itu kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Bau. Tapi coba berada di tempat itu sampai sekitar 10 menit tanpa masker. Nggak kuat ya. Tapi Bapak Ibu tahu ada orang-orang yang bisa kerja di tempat itu nggak pakai masker dan dia biasa aja. Kenapa bisa seperti itu? Itu namanya habitualisasi, pembiasaan. Jadi rupanya kalau sampah itu sehari-hari ada di sekitar orang itu atau orang itu setiap hari ada dengan sampah itu rupanya tidak mengganggu dia lagi. Saya khawatir ada orang yang tidak sadar hidupnya itu sedang dipenuhi sampah dan dia nggak sadar itu. Masalah begitu banyak, begitu numpuk sampai dia nggak sadar dia punya masalah. Dan itu menjadi sesuatu yang nanti tiba-tiba meledak. Saya prihatin ketika nonton TV, berita-berita akhir-akhir ini, baca di koran, ya, kemudian di sosmed, ada saja kasus-kasus yang kita baca judulnya saja itu ngeri gitu. Satu keluarga bunuh diri, ya, ngeri sekali. Saya kalau ada berita-berita seperti itu, saya mengambil keputusan saya tidak akan membaca detailnya. Kenapa? Ya bagi saya membaca detailnya pun tidak menyelesaikan masalah itu. Kecuali kalau kemudian orang itu sebelum mengambil keputusan fatal bunuh diri tadi itu, kalau belum mengambil keputusan fatal bunuh diri tadi itu, lalu Tuhan izinkan kami sempat ngomong-ngomong, baru itu ada manfaatnya. Nah pagi ini, siang ini Bapak Ibu, saya ingin membagikan apa yang saya pelajari dari ilmu kedokteran di mana saya sekolah di bidang itu. Ditambah dengan pengalaman hidup, karena saya sudah gak muda lagi Bapak Ibu. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ditambah dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka saya mengambil keputusan dalam pergumulan saya mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya mengambil keputusan mengangkat topik mengenal dan mengatasi tekanan hidup. Ya. Saya ingin ajak kita lihat halaman kedua dari slide saya. Next please. Ya. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, tekanan hidup itu oleh orang tertentu bisa dianggap masalah hidup. Ya.
Tetapi yang paling umum dipahami kalau kita bicara dengan istilah dalam dunia kedokteran, itu disebut dengan stresor. Sumbernya stres. Nah, sumbernya stres itu secara umum dalam kehidupan kita itu dari 3 tempat. Dari 3 tempat. Ya. Yang pertama, rupanya ini paling besar ini. Yaitu apa? Dari rumah. Rumah itu ternyata dalam penelitian itu sumber stres paling besar. Bayangkan, padahal kita selalu harus kembali ke rumah kita, bukan? Maka tidak heran ada orang tertentu kabur dari rumah. Anak muda tertentu gak betah di rumah. Suami tertentu gak betah di rumah. Istri tertentu gak betah di rumah, pengen pulang ke rumah orang tua. Kenapa? Di situ ada sumber masalah. Ya, sumber masalah itu yang paling utama adalah hubungan. Di rumah itu sumber masalah terbesar itu hubungan. Hubungan pernikahan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan mertua dan menantu. Dan bayangkan kalau itu ada dalam satu keluarga besar, bisa antar sepupu segala macam, itu makin kompleks. Itu yang paling utama, paling banyak terjadi. Ya. Yang kedua, di rumah itu bisa menjadi ada masalah soal apa? Ini nanti kaitannya dengan poin kedua juga di tempat kerja. Itu apa? Soal keuangan. Ya. Rupanya masalah uang ini terus-menerus menjadi pergumulan banyak orang. Dan kalau kita sudah bicara soal uang, jebakannya itu banyak sekali. Jebakannya itu banyak sekali Bapak Ibu. Saya ngeri sekaligus marah. Ya. Ngeri sekaligus marah. Karena ada begitu banyak penipuan keuangan yang terjadi hari-hari ini. Ya. Mulai dari yang halus, ya, yang tersamar, jebaknya itu halus, sampai yang terang-terangan. Saya kasih contoh ya, jebakannya halus ya. Kalau Bapak Ibu anak muda ini suka belanja online, sekarang ini ada fasilitas namanya buy now, pay later. Beli sekarang, bayarnya entar-entar aja, gitu kan. Ya. Kamu punya kebutuhan, beli sekarang. Gak punya duit, gak apa-apa. Nanti bayarnya nanti-nanti. Bisa dicicil. Wah, saudara. Itu yang halus. Ya, jebakan halus. Dan ini rupanya banyak generasi Z itu yang terperangkap. Bukan hanya dalam konteks kita di Indonesia loh. Tapi termasuk yang di negara-negara yang lain. Itu mengerikan. Tapi yang tentu yang eksplisit, yang lebih terang-terangan ya. Judi online, segala macam itu mengerikan. Lalu yang ketiga, masih di rumah ini. Masih di rumah ya. Masalah yang terbesar di rumah itu ketika kita bicara stresor. Itu masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan. Sakit penyakit itu dialami oleh begitu banyak orang. Ya. Hampir tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami masalah kesehatan di keluarga tersebut. Ketika anak-anak masih kecil-kecil, panas, bisa ada risiko step, ya kan, kejang-kejang, itu masalah. Lalu kemudian setelah lanjut usia, umur bertambah banyak itu, muncul 3 penyakit yang paling umum yang seringkali kalau nggak ditangani dengan baik, orang itu akan pulang ke rumah Bapak. Ya. Satu, yang paling banyak itu sakit jantung. Nomor 2 itu stroke. Yang ketiga itu kanker. Itu paling banyak. Saya mau tanya, kalau disuruh milih yang mana?
Nggak mau milih semuanya ya. Jadi apa pilihannya? Sehat. Sehat, oke. Baik, tentu saudara boleh memilih. Ya, tapi saya mau kasih tahu saudara. Sebagai dokter ya saya kasih tahu. Tidak ada orang yang meninggal dunia tanpa masalah kesehatan. Kecuali dia Musa. terkena kecelakaan, bencana alam, tindakan kriminal, atau peperangan. Jadi kalau kita mati karena umur, itu pasti karena ada gangguan kesehatan. Tapi jangan cemas dulu. Ada gangguan kesehatan itu yang tidak perlu muncul dalam kondisi klinis. Kondisi klinis itu kondisi yang membuat kita nggak bisa efektif bekerja, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari. Ya. Nah itu kondisi klinis. Saya baru saja periksa general check up ya. Sekitar 2 minggu yang lalu. Pembuluh jantung saya ini mengapur Bapak Ibu. Itu namanya penyakit jantung koroner. Tapi tidak apa-apa. Karena 2 alasan saja yang kenapa saya katakan tidak apa-apa. Satu, saya tidak takut mati. Yang kedua, kita masih bisa memiliki kehidupan yang berkualitas kalau kita tahu cara mengatasinya. Ya, artinya apa? Penyakitnya ada. Tapi kita tetap masih bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Bisa bagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Ya. Kalau saya nggak kasih tahu saya punya sakit jantung koroner, kelihatan seperti orang sakit apa tidak saya? Tidak. Ya, itu namanya physical fitness. Kita bisa punya tubuh yang fit, walaupun mungkin ada sakit di dalam tubuh kita. Kapan-kapan kita akan bicara secara lengkap cara mengelola kesehatan. Lalu yang kedua, ya sumber stres yang kedua, itu di mana? Di tempat kerja. Di tempat kerja, masalah pekerjaan, kalau pelajar itu masalah sekolah, di situ sumber masalah, sumber tekanan hidup, permasalahan hidup. Ya, dari kalau saudara karyawan ya, saudara mungkin mendapatkan tuntutan dari perusahaan supaya budget penjualan itu, supaya target penjualan meningkat. Itu masalah, saudara. Itu masalah. Belum lagi kalau kemudian ada kawan sekerja itu yang suka ingin menjegal temannya, itu masalah. Tapi kalau saudara usaha sendiri pun ada masalah. Orang bisnis ada masalah. Ya, penjualan yang turun, munculnya kompetitor baru, ya, perubahan cara orang belanja, itu mempengaruhi semuanya. Dan yang ketiga itu komunitas. Ya. Di tempat kerja saudara punya komunitas, rumah itu juga komunitas kecil. Tapi saya perluas komunitas siapa? Tempat saudara tinggal, di kampung saudara, di perumahan saudara tinggal. Di situ bisa ada masalah dengan tetangga kanan kiri. Ya. Tapi kalau komunitas ini kita perluas, komunitas itu adalah ini. Gereja ini, local church ini termasuk komunitas yang kalau ini tidak dikelola dengan baik, di gereja pun bisa timbul masalah. Gesekan satu dengan yang lain, ya. Gosip satu dengan yang lain. Gereja local church itu juga bisa jadi sumber masalah. Maka stresor itu harus dikenali. Tadi kita bicaranya apa? Mengenal dan mengatasi masalah hidup. Penjelasan saya tadi untuk secara umum menjelaskan kita supaya bisa mengenal sumber-sumber masalah. Nah kembali kepada pembicaraan di depan ketika tadi saya ceritakan anak saya cerita telepon, stres gitu kan.
Saya tidak akan terperangkap dengan ketika orang ngomong, oh saya stres, oh saya mengalami masalah berat. Karena saya punya ukuran sederhana yang kami bisa pakai di dunia kedokteran. Biasanya kalau orang mengeluh punya masalah, stres, ya, saya tanya satu pertanyaan begini. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, kapan makan terakhir sebelum ketemu ngomong-ngomong ini? Ya kan? Dia mungkin jawab, oh tadi pagi dok. Saya tanya, tadi pagi sarapan apa? Pecel misalnya gitu kan. Maka saya tanya lagi, habis enggak? Habis dok, enak ya pecelnya. Wah. Saudara, dari jawaban itu saya tahu, masalah yang dia bilang masalah, ya, stres yang dia bilang stres itu, enggak terlalu besar untuk ukuran dia. Kenapa? Dia masih bisa makan enak. Tadi pagi bisa menikmati sarapan enak. Sepertinya masalahmu tidak terlalu berat. Saya tanya kedua biasanya. Ya. Semalam tidur berapa jam? Kalau dia bilang, kayaknya 7 jam dok. Ngelilir berapa kali? Nggak ngelilir dok, bablas itu 7 jam. Terus pagi hari bangun gimana? Seger? Seger dok. Ya udah, masalahmu tidak seberapa. Saya harap saudara ngerti ukuran-ukuran sederhana ini. Tapi kalau saudara sudah mengatakan, saudara mau tidur itu susah tidurnya. Semalam ngelilir sampai lebih dari 3 kali. Bangun tidur rasanya masih capek. Lalu siang hari ngantuk. Ya. Saudara makan padahal itu merupakan makanan kesukaanmu yang dimasak dengan sangat enak oleh istrimu. Dan kamu gak bisa menikmatinya. Kemungkinan saudara memang menghadapi satu masalah yang berat dalam hidup saudara. Nah, kalau saudara masuk kelompok yang pertama, makan enak, tidur nyenyak. Saudara tetap perlu belajar apa yang nanti kita pelajari bersama. Tetap perlu belajar. Supaya apa? Supaya jangan sampai kalau ada muncul masalah itu bertumpuk-tumpuk menjadi makin besar. Tapi kalau saudara masuk dalam kategori kedua. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Ya, itu adalah tanda sederhana, ya, yang menunjukkan saudara punya masalah yang sangat membebani hidupmu. Saya berdoa apa yang kita akan pelajari bersama ini menolong saudara untuk mengatasi berbagai macam permasalahan hidup, tekanan hidup yang saudara sedang alami. Dalam slide saya yang berikutnya ini, sekarang saya akan jelaskan kepada saudara. Ya, saya akan jelaskan pada saudara. Saya akan jelaskan bagaimana ini merupakan menjadi sesuatu yang akan menolong kita mengetahui model. Setiap masalah itu ada jenisnya, modelnya itu ada. Dan kalau kita tahu modelnya, cara ngatasinya paling gampang. Ya. Saudara harus tahu model-model masalah yang muncul, membuat saudara nanti tahu caranya. Kalau model masalahnya seperti ini, masalah itu sangat banyak. Tapi model masalah itu cuma bisa dibagi 4 saja. Apapun masalah hidupmu hanya dibagi dalam 4 ini. Yang pertama, ya. Yang pertama itu disebut dengan konflik. Ya. Tidak harus diingat-ingat, lupa juga gak apa-apa. Ya gak ada ujiannya. Tapi saya harap ini bisa menolong saudara ngerti karena saya nanti akan jelaskan yang dimaksud konflik itu apa. Gambar berikut ini menolong saudara ngerti. Next please. Ayo. Nah ini konflik. Itu orang sedang berdiri di persimpangan jalan. Mau belok kiri atau mau belok kanan. Semua masalah hidupmu, ya,
yang membuat saudara ada di persimpangan jalan, itu namanya konflik. Situasi ini adalah situasi yang membuat saudara dan saya harus mengambil pilihan. Ini bisa sederhana. Saya kasih contoh yang sederhana. Yang tidak akan memberikan stres besar. Persimpangan jalan sederhana apa? Tadi pagi, waktu waker saudara bunyi, alarm di jam saudara atau waker saudara bunyi, kring, jam 5 pagi. Saudara sudah menghadapi konflik. Saudara sudah harus mengambil pilihan. Langsung bangun atau nambah 10 menit. Nah, kan gitu kan. Bangun langsung atau nambah ini 10 menit ini. Itu konflik. Tapi itu stresnya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Ya. Setiap hari, setiap waktu kita diperhadapkan pada jenis masalah hidup di mana kita harus mengambil pilihan seperti itu. Karena saya kasih contoh, model masalah seperti ini yang memberikan stres besar. Apa contohnya? Contohnya kalau anak-anak muda mau nikah dengan siapa ya? Si A ini ganteng ini kan, keren penampilannya gitu kan. Tapi tidak punya kerjaan. Si B ini kelihatannya kurang keren, tapi rajin kerja gitu kan. Bertanggung jawab gitu kan. Saudara kan nggak bisa, anak-anak muda perempuan kan nggak bisa. Kayaknya digabungkan bagus dah. Ambil dua-duanya, nggak boleh. Harus pilih satu. Ya kan? Tapi itu juga menjadi masalah bagi orang tua. Waktu pilih menantu. Kalau kita lihat kehidupan kita hari ini, semakin gak gampang loh cari mantu sekarang. Betul gak? Gak gampang. Jadi ini pergumulan yang bisa menimbulkan stres besar. Contoh lain apa? Soal mau pindah kerja. Kalau kerja di tempat A, ya, gajinya lebih gede, tapi nggak setiap hari bisa pulang. Ya, di tempat yang satunya gajinya kurang besar, tapi setiap hari bisa pulang. Nggak gampang loh ngambil keputusan seperti itu. Nah, jadi ketika kita menghadapi model masalah seperti ini, dari yang paling sederhana soal bangun pagi tadi, setelah bangun pun ada masalah baru kan. Habis bangun, langsung mandi atau ngopi dulu. Wah itu pokoknya setiap hari kita dihadapkan dengan jenis masalah, jenis stres di mana kita harus mengambil pilihan. Tapi ada masalah-masalah stres yang seperti ini yang besar. Jadi bagaimana dong kita mengatasinya? Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saya bisa lihat di sini. Saya baca buat saudara. Firman Tuhan katakan begini, Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya senang sekali dengan firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara jalannya bengkok-bengkok begitu, Tuhan janji loh. Dia berjanji apa? Akan meluruskan jalanmu. Ayo bagaimana dong caranya? Sederhana. Akuilah dia dalam segala lakumu. Mengakui Tuhan dalam setiap jalan hidup kita, pilihan kita. Itu artinya adalah menjadikan dia pengambil keputusan dalam setiap keputusan yang kita buat. Amin. Jadi bukan saudara sendiri yang ngambil keputusan. Bukan saudara sendiri yang ngambil pilihan. Biarkan Tuhan mengambil pilihan
mengambil keputusan atas pilihan-pilihan hidup yang kita miliki. Saudara, ayat ini melibatkan dua hal. Pertama, saudara harus terlibat. Jadi ini bukan sekedar berdoa, Tuhan pimpin aku supaya mengambil pilihan yang benar. Bukan sekedar itu. Ada yang menjadi bagian saudara. Ya. Tetapi ada yang menjadi bagiannya Tuhan. Lalu yang menjadi bagian kita itu apa yang harus kita lakukan kalau kita mengambil keputusan pilihan dalam berbagai macam persimpangan jalan. Pada saat kita berada di persimpangan jalan kehidupan kita. Bagian yang harus kita lakukan adalah menimbang-nimbang. Menggunakan akal budi. Kenapa kita harus menimbang-nimbang dan mengapa harus menggunakan akal budi? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menimbang dan menggunakan akal budi dengan benar? Satu-satunya ciptaan yang diberikan kemampuan berpikir, menalar, menimbang-nimbang, itu cuma saudara dan saya. Cuma manusia. Binatang tidak. Singa yang dipelihara bertahun-tahun oleh seorang pawang, majikan yang baik bertahun-tahun dipelihara dengan baik. Kalau dia 1 minggu gak makan, dimakan itu orang. Dia gak punya kemampuan menimbang-nimbang. Apakah pilihan ini benar atau salah? Apakah pilihan ini beretika atau bermoral atau tidak? Dia gak punya kemampuan itu. Cuma manusia. Maka pertimbangan, nalar, akal budi itu harus digunakan di dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya supaya akal budi kita, pikiran kita, nalar kita, pertimbangan kita itu menjadi pertimbangan yang benar? Satu saja kuncinya. Saudara harus membaca firman Tuhan supaya saudara mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Contoh, saudara punya pekerjaan, gaji UMR. Terus ada orang datang nawari saudara pekerjaan baru. Dia bilang 4 kali UMR. Saudara mau pilih yang mana? Yang 4 kali UMR atau yang 1 kali UMR? Menimbang. Saudara yang langsung pilih 4 kali bisa masuk dalam mulut singa. Ternyata yang 4 kali UMR itu, saudara direkrut menjadi kurir narkoba. Jadi pertimbangannya bukan sekedar uang. Apakah yang kita lakukan itu kebenaran atau tidak? Firman Tuhan itu ketika kita mengakui yang dikatakan di sini, akuilah dia dalam segala lakumu, itu adalah menerima Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, sebagai standar moralitas, standar kebenaran yang kita miliki. Jadi setiap mau mengambil keputusan, uji dengan satu pertanyaan. Ini pilihan ini mana yang benar? Mana yang sesuai dengan firman Tuhan? Ada kalanya saudara perlu ketemu dengan orang-orang yang saudara yakini bisa memberikan pertimbangan yang objektif. Di situ pentingnya teman-teman di satu family altar. Kalau saudara punya FA, saudara gabung di FA, saudara punya gembala FA. Di situ saudara ngomong-ngomong, sharing dengan saudara seiman. Saya itu ada tawaran seperti ini loh. Menurut kalian seperti apa? Itu bisa menjadi
tambahan pertimbangan. Kalau semuanya ternyata sudah saudara buat pertimbangan dan saudara yakin ini tidak bertentangan dengan kebenaran, semelangkah dengan iman. Kalau ternyata salah bagaimana? Sudah yakin ini, tapi ternyata pilihan kita keliru. Bagaimana? Saudara baca janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Aku akan meluruskan jalanmu. Tahun 2019, saya ngantar anak saya yang kedua, ngeliat sekolah di Jerman. Setelah ngeliat di beberapa kota, kemungkinan sekolah di mana, ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dari Indonesia, ada pelayanan di sana. Baik, saya kenal baik. Nah, hamba Tuhan ini, pastor ini dengan tulus mengatakan begini. Sudah Dokter Andi, tamat SMA, kirim anaknya ke sini. Nanti kita yang jaga, kami yang jaga. Seneng dong. Saya akan ngirim anak saya, dua anak saya perempuan kedua-duanya. Seneng dong punya anak perempuan, nanti ada yang jaga sebagai orang tua di sana, seneng dong. Dan anak saya juga seneng, semangat. Artinya adalah kalau tamat SMA, kalau orang sekolah di Jerman, itu ada satu masa transisi 1 tahun namanya student college. Kenapa? Karena orang-orang di Jerman itu sekolahnya 13 tahun. Tamat SMA Jerman itu 13 tahun. Tamat SMA Indonesia 12. Kamu dianggap nggak memenuhi syarat. Harus ada tambahan 1 tahun. Itu namanya student college. Nah, semula kami itu akan mempertimbangkan untuk tempatkan anak saya di student college di mana? Di BSD. Karena dekat, itu kami tinggal di sana. Ya, BSD City di Tangerang. Nah, semula kita akan tempatkan di situ. BSD City itu adalah satu-satunya student college di luar Jerman. Tapi begitu ketemu dengan pastor tadi itu, seneng. Anak saya juga seneng. Kenapa? Udah dari setelah SMA, langsung bisa berangkat ke Jerman, persiapan 1 tahun, habis itu kuliah. Itu di akhir tahun 2019. Yang mau saya ceritakan adalah, kita tuh sudah mantap seperti itu. Dan tidak ada halangan. Oh, yang nawarkan ini orang baik, hamba Tuhan. Saya kenal secara pribadi. Ya. Dan kemudian masih dalam proses itu kami pergi ke kota lain di Jerman. Itu tadi ketemunya di Frankfurt. Kemudian kami pergi ke Aachen. Di Aachen itu sebenarnya kami juga ada rencana ketemu dengan seseorang. Pengen tanya-tanya, orang yang kita kenal juga. Tapi yang di Aachen itu sudah saya coret, saya skip. Kami coret. Udah deh gak perlu ketemu yang di Aachen. Kita udah mantep, intinya udah mantep Frankfurt. Ketemu di Aachen. Dan ketemunya itu sudah dicoret kan gak mungkin ketemu. Ketemunya di toko sepatu. Loh kok ketemu? Padahal sudah gak mau ketemu. Saya pikir gak perlulah ketemu dengan orang itu yang kita pengen ketemu. Udah deh gak perlu karena udah mantep di Frankfurt. Ketemu di toko sepatu. Ngomong-ngomong sebentar dengan dia. Dia ngomong begini. Student college itu jauh lebih bagus dia dibuat di Indonesia. Jadi nanti waktu mau pergi ke Jerman itu sudah ada kepastian di universitas mana. Kami bimbang lagi. Kirim ke Frankfurt atau di Aachen. Bimbang lagi. Ambil student college di Jerman atau ambil student college di BSD Jakarta. Tapi dalam kebimbangan itu kita timbang-timbang, cari informasi, kami mengambil keputusan, oke, kami orang tua dan anak saya sepakat, udah deh di BSD saja student college-nya.
Saudara tahu, bulan Maret tahun berikutnya, Covid. lockdown. Itu anak-anak Indonesia yang mau student college di Jerman, yang mau kuliah di Jerman gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Sehingga teman-teman anak-anak saya yang mau ke Jerman, gap year, terpaksa cuti sekolah 1 tahun. Anak saya belajar di student college di mana? Di BSD. Begitu selesai student college di BSD, ya, berikutnya, kemudian Jerman itu sudah buka lagi dan bisa berangkat ke Jerman, ke Hannover. Sekarang dia sudah semester 4. Itu salah satu contoh di mana Tuhan itu berjanji, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kami itu sudah bimbang mau taruh di Frankfurt, tapi Tuhan luruskan. Ya. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan akal budi, nalar, pertimbangan yang selaras dengan firman-Nya. Karena disitulah, dengan cara itulah kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Selebihnya, kita nggak pernah tahu pilihan kita itu benar atau salah sampai itu kita lewati. Dan yang kita nggak tahu, biarkan Tuhan yang mengendalikan. Amin. Apa yang saya ceritakan ini bisa diaplikasikan dalam semua pilihan-pilihan hidup yang saudara, Bapak, Ibu, anak muda alami. Yang tadi saya sudah contohkan itu. Sekarang saya ajak kita belajar model masalah yang kedua. Jenis stres yang kedua. Kita lihat di slide berikut ini. Ya, tolong ditampilkan. Ya. Yang kedua itu pressure, tekanan. Ya, beban. Saya akan tunjukkan dengan gambar berikut ini menolong kita mengerti. Nih. Abot, berat. Nah, setiap orang itu punya kekuatan yang berbeda. Kekuatan mental kita satu dengan yang lain itu berbeda. Sama seperti dengan kekuatan fisik kita itu satu dengan yang lain berbeda. Nah, ketika kita menghadapi model masalah yang seperti ini, bagaimana caranya? Saudara, saya akan kasih penjelasan sederhana supaya saudara bisa menangkap dan memahami secara sederhana juga. Kita ada di lantai 2 ini ya, ibadah kita ya. Ya. Oke. Saudara, ada orang tertentu dalam ruangan ini, di antara para jemaat, yang kemungkinan bisa punya kekuatan mengangkat beban seperti tadi itu. Anggaplah itu beras 1 karung begitu. Anggaplah 100 kilo. Mungkin ada yang mampu ngangkat beras sebesar itu dari lantai bawah tadi ke sini. Karena memang dia kuat. Ada orang seperti itu. Bahkan ada atlet-atlet angkat besi yang bisa ngangkat 200 kilo. Ada. Tapi kan tidak banyak. Ya kan? Tapi saya percaya, walaupun tidak semua orang bisa ngangkat beras dari bawah ke lantai ini 100 kilo, tidak semuanya bisa. Tapi saya percaya semuanya bisa mengangkat beras 10 kilo kali 10. Betul tidak? Betul. Angkat dari bawah, angkat 10 kilo taruh sini, ya kan? Capek, napas dulu, ya kan? Oke, turun lagi, angkat lagi. Lama-lama 100 kilo juga kan? Saya berdoa, saudara ngerti hal sederhana ini. Banyak orang itu ngelihat masalah itu seperti gunung.
besar sekali. Ya, yang nggak mungkin dia sudah belum apa-apa dia ngerasa saya nggak mungkin sanggup untuk mengangkatnya. Begitu ada orang-orang punya anggapan seperti itu, maka dia akan mengalami mental breakdown, mentalnya tuh hancur duluan dan dia nggak bisa melangkah. Dari prinsip sederhana tadi itu saya ingin ajarkan cara sederhana kalau saudara itu punya masalah sebesar gunung. Kalau saudara punya beban yang begitu berat. Caranya adalah prinsip yang tadi saya katakan selalu ada dua. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Ya. Tadi bagian kita kalau kita berada pada pilihan ya ditimbang-timbang. Enggak gerusa-gerusu, ya kan? Timbang-timbang, dinalar, tanya kanan, tanya kiri. Prinsip firman Tuhannya seperti apa, lalu melangkah sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Nanti Tuhan akan meluruskan. Yang kedua ini adalah saudara bikin perencanaan. Masalah yang besar tadi itu, beras yang 100 kilo tadi itu, saudara bagi menjadi 10 kilo. Masalahmu yang sangat besar, ya, itu dibagi menjadi porsi-porsi yang kecil. Menjadi porsi-porsi yang kecil. Itu caranya dengan perencanaan. Dan ini bisa diaplikasikan dalam semua kehidupan, mulai pelajar, orang yang bekerja, para usahawan, semua bisa membuat hal yang seperti ini. Saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh. Saudara, misalkan saudara punya masalah. Saudara bikin tulisan itu, dicatat. Taruh masalahmu satu-satu. Oh ini loh masalahku. Bulan ini misalnya saya harus menyelesaikan A, menyelesaikan B, menyelesaikan C, menyelesaikan D. Ya kan? Saudara, apa yang tadi saudara akan selesaikan di bulan itu, saudara taruh di atas penjadwalan hidup saudara. Oh, saya punya 4 masalah yang harus saya selesaikan di bulan ini. Saudara atur. Minggu pertama, saya akan selesaikan masalah yang pertama. A. Minggu kedua, saya selesaikan masalah B. Minggu ketiga, saya selesaikan masalah C. Minggu keempat, saya akan selesaikan masalah D. Waktu saudara fokus menyelesaikan masalah A, jangan lihat itu yang masalah B, C, D tadi. Fokus di situ. Setelah selesai, masuk menyelesaikan masalah berikutnya. Prinsip ini bisa diajarkan loh kepada anak-anak remaja. Kembali cerita anak saya. Saya lebih banyak cerita anak saya yang kedua. Kenapa? Yang pertama sudah cukup mandiri, sudah cukup dewasa. Anak saya yang pertama berada di Korea. Ada pelayanan. Dia ada di seminari, dia sudah selesai Master of Christian Counseling dan dia ada pelayanan di satu gereja lokal di Korea. Cukup mandiri. Nah anak saya yang kedua tentu masih karena selisih umurnya 8 tahun. Kembali soal masalah yang tadi saya ceritakan dalam persiapan dia ke Jerman. Waktu lockdown itu, ya, dia masih punya beban di samping persiapan materi-materi akademik, harus persiapan bahasa Jerman. Guru lesnya ada enggak? Ada. Mau ngelesi enggak? Enggak mau. Kenapa? Takut. Takut ketemu ketularan. Kami juga takut. Ya, ngejar les bahasa Jerman kalau ketularan COVID. Guru lesnya takut, orang tuanya takut. Padahal dia harus menyelesaikan persiapan untuk persiapan ujian bahasa Jerman. Gimana caranya? Saya tantang dia, saya challenge dia. Ayo, kamu belajar mandiri. Beli bukunya, belajar mandiri. Saya ajari caranya. Bukumu itu tebelnya berapa? Kamu punya waktu berapa lama?
kamu buat rencana belajar. Sekian bulan ini, sekian minggu ini, setiap minggu kamu selesaikan berapa bab. Ikuti semuanya panduannya itu. Dan dia ikuti saudara, diikuti. Sehingga waktu proses itu enggak stres. Karena beban, waduh gak siap, pasti akan gagal ujian bahasa Jerman. Karena numpuk belum dipelajari. Tapi begitu pelan-pelan diselesaikan, membagi beban kecil tadi itu, dia bisa melewatinya dengan enjoy. Kan pada saat ujian bahasa Jerman, dia sudah mendekati C1. C1 itu level yang cukup tinggi untuk bahasa Jerman. C1 itu level untuk sekolah-sekolah di universitas di Jerman. Bahkan ada tempat-tempat yang cuma cukup B2. Tapi dia sudah mendekati C1. Nah itu contoh. Saudara, apapun masalah hidupmu, saudara bisa lihat kalau beban itu terlalu berat, bagi ke dalam beban-beban yang kecil. Itu adalah tanggung jawab saudara, bagian saudara dalam merancang mengatasi masalah hidup yang saudara alami. Tapi ada bagiannya Tuhan. Saudara lakukan bagianmu, tapi ada bagiannya Tuhan. Dan ini yang saya paling suka. Kita baca bagiannya Tuhan itu dalam ayat berikut ini. Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa janji Tuhan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada bagianmu yang harus kamu lakukan? Ada bagiannya Tuhan. Kalau kita membaca nats ini secara utuh, Tuhan berkata apa? Orang yang berbeban berat ini, aku akan memasang kuk kepadamu. Lo sudah berbeban berat kok dipasang kuk? Tahu kuk ya? Kuk itu kalau dulu di sawah-sawah belum ada traktor, binatang itu loh, digandengkan pakai alat untuk membajak, itu kayu itu. Jadi kuk itu berat juga. Loh, sudah berbeban berat kok dipasang kuk sama Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, kuk itu selalu dikonsepkan ada 2 sapi di situ. Atau 2 kerbau di situ. Jadi waktu Tuhan berkata kepadamu, aku akan pasang kuk. Kamu yang berbeban berat, aku akan kasih kelegaan. Caranya gimana? Aku pasang kuk. Saudara ngerti yang dimaksud Tuhan? Ngerti. Tuhan ada di sebelahmu. Amin. Kamu tidak akan lagi memikul bebanmu sendirian. Bersama dengan Tuhan kita akan pikul beban itu bersama-sama. Amin. Apapun permasalahan hidupmu ketika saudara berhadapan dengan jenis masalah ini. Ingat apa yang Tuhan janjikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, saya harus mengakhiri khotbah saya sampai poin yang kedua. Poin ketiga dan keempat kita akan pelajari pada ibadah kedua nanti sore. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu pujian seperti yang tadi kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, pertolonganku. Ku akan terbang tinggi, mengangkat tanganku, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dia ada bersama dengan kita untuk memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup. Siapapun di antara saudara yang ada dalam pergumulan hidup yang begitu berat, angkat kedua tanganmu. Ketahuilah, ketika kita angkat tangan, Dia akan turun tangan, menyelesaikan setiap pergumulan kita. Tuhan, Engkau mengetahui setiap hati. Engkau mengenal setiap pribadi dalam ruangan ini. Engkau mengetahui beban hidup yang begitu berat. Atas tangan-tangan yang terangkat ini ya Tuhan. Engkau turun tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Amin. Memberikan kekuatan, penghiburan,
jalan keluar. Amin. Amin. Sedemikian kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian yang nyata. Turunkan hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya mereka boleh mengambil pilihan, menimbang-nimbang setiap masalah dengan hikmat ilahi. Engkau luruskan jalan-jalan hidup yang mereka pilih. Dan Engkau beri kekuatan untuk setiap beban yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya tadi dapat berkat firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 6. Mari kita baca sekali lagi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terus diimani itu ya semuanya. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Tugas kita tidak boleh diam saja, karena di dalam Roma 8 ayat 28 kalau tidak salah, Tuhan tuh bekerja sama, tidak mau bekerja sendiri. Ya, tugas kita hanya menimbang-nimbang. Artinya memakai akal budi. Sebab Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Amin. Amin. Untuk menimbang-nimbang itu perlu firman. Baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Maka kau akan mendapatkan, akan hidup, firman itu akan hidup di dalam dirimu, sehingga dipakai untuk alat menimbang. Yaitu saja firman Tuhan yang dipakai dasar untuk menimbang-nimbang segala sesuatu. Tuhan pasti akan meluruskan jalan kita, libatkan Tuhan. Artinya berserah kepada Tuhan. Tapi kita juga jangan diam saja. Menimbang-nimbang, pakai akal budi, mana yang benar dan salah, sesuai dengan firman Tuhan. Saya tambahi sedikit, orang beriman menyelesaikan masalah. Orang yang tidak beriman mempermasalahkan masalah. Ya, tadi jadilah orang beriman, selesaikan masalah. Jangan mempermasalahkan masalah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Andi untuk firman-Nya yang begitu memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Pendeta Andi Wijaya. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami memberikan terbaik bagi-Mu sesuai dengan kekuatan kemampuan kami semua. Kembalikan berlipat-lipat ganda
mereka yang sudah memberikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan nyerah. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu sepekan dari gereja. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dimulai pukul 10 siang sampai dengan pukul 11 siang. Dan pada malam harinya ada ibadah YSM, Youth Sangkakala Ministry hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dimulai pukul 7 malam dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johannes. Dan ibadah doa malam di tempat ini tanggal 3 Mei 2024 pada pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali tentunya Bapak Ibu di ibadah raya minggu depan tanggal 5 Mei 2024 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi dimulai pukul 10 sampai dengan setengah 12 siang, disertai dengan perjamuan kudus. Dan ibadah minggu sore dimulai pukul 4 sore sampai dengan pukul setengah 6 sore, disertai dengan perjamuan kudus. Dan ibadah sekolah minggu di lantai 3 tanggal 5 Mei 2024 jam 10.15 sampai dengan selesai. Tidak ada tambahan pengumuman lagi? Baik, saya persilakan Ibu. Bagi yang ingin ikut aktif di drama Natal, silakan menghubungi saya atau Dewi dari sekolah minggu, atau Sela atau Rani untuk kami daftar. Demikian pengumuman ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman tadi. Ingatlah, akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan kanan kirimu, akui Dia dalam segala lakumu. Akui Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan yang kedua adalah firman-Nya, marilah kepadaku. Ya, katakan kanan kirimu, marilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mengalami bahwa firman ini, akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu membereskan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya dapat firman itu bolak-balik dan saya terapkan dalam kehidupan saya dan hasilnya jempol, ya. Dan terus kemudian juga saya kalau ada masalah itu saya catat. Persis seperti firman yang dibawakan Bapak Dokter Pendeta Andi tadi. Saya catat satu persatu, kemudian saya doakan, saya serahkan sama Tuhan. Dan kemudian hasilnya luar biasa. Jadi tadi dikatakan marilah datang kepadaku. Jadi jangan lupa kalau ada masalah yang berat dicatat terus didoakan. Ya, nanti kamu pelajari juga, engkau pelajari juga firman Tuhan. Dan dari situ ada jalan keluar yang Tuhan mau, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kelepasan dari masalah-masalah kami. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk setiap dosa hujat kami dan dosa tidak berserah padamu dan dosa tidak menomorsatukan Engkau dan segala dosa yang ada pada kami. Kalau ada, darah Yesus minta membersihkannya. Tuhan terima kasih dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Andi Wijaya, pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati keseluruhannya dia. Ya Tuhan, jamalah yang sedang sakit Tuhan, mohon Roh Kudus Tuhan memunahkan seluruh iblis dan pengikutnya, sakit, penyakit dan kelemahan pada setiap umat Tuhan yang sakit. Kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga, kuasa ilahi terjadi dan yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit telah sembuh. Ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Di dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami dan segala hal kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Puji syukur, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Bapak Pendeta Andi Wijaya dengan Ibu Gembala kita menuju pintu keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah.